image MIPA itu terus terang kalau di Indonesia itu seperti mau jadi guru gitu. Kalau fundamental riset itu kan buat teori baru itu nanti dampaknya mungkin malah setelah orang ada baru dipakai. Ilmu-ilmu dasar itu kebanyakan orang yang nggak ada baru tahu, oh ternyata kegunaannya begini gitu kan. Saya mungkin kalau masuk jadi dosen di Indonesia mungkin bisa nggak diterima. Jadi negara-negara yang maju itu kebanyakan ilmu dasarnya, theoretical foundation-nya itu sangat kuat. Bidang-bidang yang majunya itu sebetulnya justru di MIPA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program podcast Cinta MIPA, cerita interaktif alumni MIPA Unpad. Acara ini diselenggarakan oleh Ikatan Alumni FMIPA Unpad. Acara ini akan menampilkan figur alumni kita yang memiliki beragam latar belakang profesi. Tujuannya membuka wawasan kita semua, baik alumni, mahasiswa, dan masyarakat umum, tentang possibility perjalanan karir dari seseorang yang pernah atau sedang berkuliah di MIPA Unpad. Acara ini kita harapkan mendapatkan pencerahan yang lebih mendalam terhadap bidang ilmu yang kita tekuni, peluang dan tantangan di pasar dan persaingan dunia kerja, maupun dunia usaha, ataupun peluang-peluang di dunia akademis. Sebuah kehormatan mendapatkan kepercayaan untuk memandu acara ini. Nama saya Isnandar, alumni MIPA Unpad Angkatan 96. Pada edisi pertama ini, kita menampilkan seorang profesor matematika dari Tanah Arab. Nah ini, profesor matematika, tapi dari Tanah Arab. Judul edisi kali ini, dari calon direktur, banting setir jadi dosen. Sebuah keputusan gila, oke? Nama beliau Profesor Dr. Anton Satria Prabuwono. Profesor Faculty of Computing and Information Technology in Rabiq University, Rabiq King Abdul Aziz University, Saudi Arabia, visiting Professor School of Computing and Informatics, University Technology, Brunei Darussalam. Apa kabar Kang Anton? Ya, alhamdulillah Kang. Dari Kang Anton dulu, kita ingin dengar lah ya perjalanannya gitu, karena saya lihat agak dibilang berliku banget enggak juga, tapi stepnya juga lebih jelas ya. Mulai dari keputusannya mungkin memilih S1, kemudian saya dengar yang memang pernah bekerja profesional di perusahaan, sampai menjadi akademisi yang saya lihat itu jurnal Anda panjang sekali gitu. Mungkin Kang Anton dulu boleh bercerita. Silakan Kang Anton. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ini acara yang menurut saya juga sangat menarik ya. Jadi nanti bisa sharing lah, kita sebetulnya nggak usah terlalu formal juga gitu. Karena kita harus bisa cerita dan terbuka kan, karena sama alumni juga dan mungkin ada juga rekan-rekan lain yang sama-sama background-nya MIPA ya. Dari masyarakat umum dan sebagainya, karena image MIPA itu terus terang kalau di Indonesia itu seperti mau jadi guru gitu. Itu kan kalau kita kuliah matematika, fisika, coba aja yang peminatnya sedikit ya di situ. Yang lain itu maunya ke kedokteran, ke teknik, elektro, mesin gitu. Itu padahal peluang di sains ini itu ternyata sangat besar, apalagi kalau kita sudah keluar negeri ya. Luar negeri itu memang sangat terbuka dan itu yang menjadi fundamental sebetulnya. Saya pun baru tahu setelah di luar, waktu di Indonesia juga, karena kesan yang didapatkan seperti itu. Yang kuliah di bidang-bidang ilmu murni itu
seperti kayak orang bingung gitu, mau kemana ini sebetulnya kan gitu. Padahal justru itu peluang yang sangat terbuka karena bisa kemana-mana. Jurusan itu bisa kemana-mana. Jadi ceritanya saya dulu sebetulnya sudah punya teknik elektro S1 yang pertama. Ya kemudian saya bekerja, ya saya ngambil waktu itu ada program di Unpad itu namanya program ekstensi ya, alih jalur gitu. Saya lihat ilmu komputer itu sangat luar biasa berkembangnya waktu itu. Dan makanya saya walaupun sudah bekerja, saya mencoba belajar lagi. Saya punya S1 elektro hardware. Wah, ini kombinasi yang sangat baik ini kalau digabungkan dengan software dari ilmu komputer, matematika Unpad. Kalau waktu itu saya lihat lowongan semuanya kebanyakan ilmu komputer. Jadi wah, ini kayaknya sesuatu yang bagus ini. Elektro, matematika, ilmu komputer, kemudian saya ngambil manajemen S2 karena saya berkarir di industri gitu. Jadi saya sekaligus ngambil 2 kuliah, S1 matematika ya, ilmu komputer dan S2 manajemen. Waktunya saya sangat padat waktu itu. hampir Kang hampir Anto, tidak sebentar, ada boleh biar jangka waktunya liburnya. ketahuan itu pada Ya, tahun berapa itu, Kang? itu jadi saya lulus pertama S1 itu 95. Ya, kemudian saya masuk ke industri akhir 95 saya wisuda elektro yang pertama ya. Kemudian di Institut Teknologi Nasional Yogyakarta ya. Kemudian saya kerja ya, sudah pindah berapa tempat ya, industri. Saya berusaha kerja di bidang yang saya minati sebetulnya. Pertama di pabrik baja, kemudian elektronik karena hobi saya elektronika. Elektronik itu di Samsung. Tapi ternyata saya ini termasuk yang apa ya, orang yang boleh dikata realistik lah melihat situasi yang seperti ini. Wah, kayaknya saya mau mencari yang penghasilannya lebih bagus lagi itu. Ya terpaksa kita putar haluan, nggak bisa terlalu ke technical atau ke science. Ambillah saya bekerja di multinational company, waktu itu ada di fast moving consumer good kan, di Coca-Cola company. Jadi saya masuk melalui manajemen trainee. Ya, kemudian manajemen trainee 1 tahun itu seperti program MBA lah sebetulnya. 1 tahun kemudian sudah lulus, tempatkan karena manajemen trainee jadi langsung ke middle management, tidak merasakan dari bawah gitu. Langsung middle management. Nah, sudah itu saya sudahlah menjadi middle management itu, saya ngambil kuliah lagi. Ya berapa karena tinggal di Bandung, Kang. Masih muda, jadi manajer, bujangan, dapat fasilitas macam-macam, apa-apa bisa terjadi. Pada umur berapa itu, Kang? 23 kan? Oke. 23, 24 itu di Bandung ya. Semua ada gitu. Jadi saya berpikir, wah ini nggak bisa ini kalau dibiarkan begitu aja. Nanti kemana-mana, akhirnya saya harus belajar, harus punya sesuatu memang apa ya, bisa membuat saya fokus gitu, sehingga pikirannya tidak kemana-mana, pengennya jalan terus kan. Gitu. Akhirnya saya, wah ini kayaknya kuliah bagus ini. Nah, kemudian saya mencarilah kemana-mana informasi. Nah, ada bidang, wah ini cocok ini, matematika, ilmu komputer. Wah ini yang sudah saya masuk situ waktu itu kan. Jadi ambil ilmu komputer, bidang yang memang sedang tren sampai sekarang pun ya. Dan alhamdulillah bukan keputusan yang salah, keputusan yang tepat karena bidang IT computing ini memang masih jauh ya, sampai sekarang ini AI ya, kecerdasan buatan itu masih dalam taraf-taraf pengembangan ya, seperti yang ChatGPT yang baru di develop itu pun masih tahap awal, masih panjang sekali. Ya, jadi bidang-bidang sains ini sebetulnya luar biasa kalau di luar. Karena untuk masuk ke teknik itu sebetulnya fundamental sainsnya harus kuat. Ya, ilmu dasarnya harus kuat. Ya, jadi negara-negara yang maju itu kebanyakan ilmu dasarnya, theoretical foundation-nya itu sangat kuat. Bidang-bidang yang majunya itu sebetulnya justru di MIPA. Saya pun baru tahu setelah masuk MIPA, kemudian bekerja di luar. Kalau saya lihat perkembangan terakhir ini kan ya baik Dubai, UAE, Arab terutama KSA ya, Kingdom of Saudi Arabia itu pendidikannya kencang banget, eskalasinya cepat, dan yang seperti Kang Anton sebut tuh bukan ke teknik, bukan ke humaniora, tapi justru ke arah basic science ya, betul nggak? Ya.
Ya, cerita Ya, dikit nggak ya, dalam, Kakak udah berapa tahun di situ? Hampir 10, lebih 10 tahun dong. ya, ya, mendekati 10 tahun gitu. Ya berarti kan maksud Nah, ini saya, tahun ke-10 ya. coba Ya, gambarkan lah dari 10 tahun lalu ya, pertama Kang ke situ dengan sekarang gitu ya, perkembangan arah dari betul. KSA sendiri terhadap development akademis di sains ya, terutama di computing Ya, science. betul. Ya, memang sebelum di KSA saya juga sempat di beberapa negara yang lain ya, sempat di Malaysia, kemudian di Taiwan, kemudian pernah ajar juga di Jerman, ya, kemudian balik Malaysia, sekarang di jadi saya lihat di Arab Saudi ini ya itu memang waktu Raja Abdullah ya King Abdullah itu memang sudah mulai menunjukkan perkembangan luar biasa. Jadi dia mendirikan satu kampus yang namanya King Abdullah University of Science and Technology atau disebut KAUS. Itu lokasinya nggak jauh dari King Abdulaziz University. Dia fokus pada cutting edge teknologi untuk riset ya, risetnya terutama riset-riset terkini yang fundamental, yang memang nanti arahnya ke paten gitu ya, ke paten, dibuat patennya, kemudian dibuat produknya. Makanya di kampus itu ada perusahaan-perusahaan startup ya yang dibuat oleh dosen-dosen dan mahasiswanya juga gitu di dalam kampus itu karena larinya nanti ke komersialisasinya gitu. Jadi sudah dari tahun 2008 2006 mereka mendirikan 2006 kampus ya, itu ya, kampus itu less kampus yang than, memang kurang dari 20 tahun loh. betul ya, itu mereka memang mendirikan kampus itu yang mulai fokusnya kepada sains dan teknologi. Walaupun 2006 sebelumnya sudah ada ya, ya. sebelumnya ada tahun King Fahd itu sudah ada yang Empat awal, dalam. ya sudah lama. Tapi King Abdullah ini yang baru dan betul-betul boleh dibilang fokus karena dia ngambil saintis yang top saintis Ya. dari berbagai negara di dunia. Ya, ya bisa dimaklumi lah Kang, mereka kan dananya besar. Dana nggak terbatas. Ya, jadi ngumpulin orang yang top-top itu di dunia nggak sulit bagi mereka. Dikumpulin jadi satu gitu ya. Ini misalnya oke, bidang matematik siapa yang terkenal, ambil, taruh di situ. Oh, bidang katakanlah mechanical engineering gitu kan, tarik di situ. Walaupun dia afiliasinya di Amerika Serikat misalnya sekarang, dia dipanggil datang nggak apa-apa, di Amerika tetap di Amerika, suruh kayak sabbatical dulu, cuti dulu, kerja di situ, kontrak 5 tahun, nanti balik lagi nggak ada masalah. Sorry, saya mau nanya, dengan dana tidak terbatas gitu, untuk sekelas Saudi Ya. itu ketika milih saintis itu masih memilih nggak? Maksud saya Iya pastilah Kang, maksudnya pasti. bukan milih kualitas pasti, tapi masih milih konsentrasi nggak? Misalnya, Oh oke, ya, enggak, atau semua konsentrasi diambil? enggak, bidang-bidang tertentu gitu, karena Tertentu, kan? Nah, ya, arahnya ya kemana? karena Kalau menurut Kakak arahnya Saudi di computing science tuh spesifiknya di mana? ya sekarang dia ke arah artificial intelligence, kecerdasan buatan, Intelijen ya, ya big data, big big data. data, kecerdasan buatan, IoT ya. Karena mereka sekarang bikin konsil ini Saudi Data Analytic gitu. Jadi dia kayak ada komite big data dan artificial intelligence yang langsung di bawah raja. Ya. Mereka punya satu organisasinya. Ya, mereka kan punya ini sedang membangun kota NEOM itu, kota Itu dia, kecerdasan saya baru buatan. mau masuk ke situ. Ya, NEOM yang enggak, ya, sorry, namanya bukan NEOM apa? NEOM ya. NEOM ya, yang Ya, panjang NEOM. itu kan basic sangat sainsnya harus kuat sekali itu. Ya, NEOM itu posisinya kan NEOM, di Laut Merah. Ya, ya dari Laut Merah. NEOM ya di Laut Merah. Dia taruh di situ dan dia mau kumpulkan, ya dia ambisi mereka itu 70% AI di situ. Ya. 70% itu AI, kemudian mungkin sekitar atau 50% itu robot. Jadi nanti 30%-nya di situ adalah robot. Dan manusia, 70%-nya manusia. Dana tidak terbatas. Resources diambil banyak-banyak. Pertanyaan saya tadi, apakah tetap mereka fokus pada satu goal gitu ya? Ya, jadi mencar-mencar gitu ya? Tetap. Sekarang Jadi mereka project yang jelas di depan itu adalah NEOM. Ya, AI itu kan, ya. kan Saudi juga menyekolahkan dosen-dosennya sendiri, tentu saja. Ya. Ya, jadi kalau yang bidang nggak mencar-mencar ini, ngalamin ini, dalamin ini, begitu dikumpul wujud asli produknya jadi bingung gitu ya? Yang nggak dia kan
bidang-bidang yang dirasa sulit ya ambil Ya. dulu dari orang asing. Ya. Itu ya untuk membangun teknologi itu kan ilmu dasarnya harus kuat. Ya. Basic science-nya yaitu matematika, fisika, kimia. Itu sangat terbuka sekali di sini peluangnya. Gitu. Kang Anton, agak melebar dikit. Saudi Arabia itu di Jazirah Arab itu sebuah negara yang tertutup tuh tadinya ya. 2007 saya pegang wilayah itu tertutup dibanding tetangga ya, maksud saya agak ya tidak seterbuka yang barusan Kang Anton sebut, ya, apalagi dibanding Dubai lah gitu ya, UAE gitu lah. Pertanyaan saya untuk saintis di lingkungan kerja Kang Anton aja, berapa multi nationality sekarang keragamannya? Di fakultas saya yang di sini nih kayaknya 70% orang asing. Betul, pasti. Menurut saya dia punya tendensi banyak dari India kah? Karena kan di situ kan IT. Oh ya, karena IT ya, betul, IT ya? Banyak. Ya betul, banyak India, Pakistan. Ya, kemudian ya ada juga yang Indonesia berapa persen? Indonesia sekarang ada 3. Dulu dari? karena saya kan dari totalnya mungkin sekitar 40 ya. 40. 3 dari 40 almost 10% loh. Iya. Ya memang satu fakultas kan cuma tiga departemen aja di computing dan IT. Gitu. And how about competitiveness kita ya? Indonesia compare lah dengan siapa? India. Untuk ya. Ini memang kayaknya ini kita kalahnya selalu dalam hal komunikasi ya. Komunikasi ya. Ya betul. Jadi kalau ya jangan dibandingkan lah dengan mereka orang India, orang Pakistan itu ngomong duluan pokoknya. Kalau di meeting itu dia langsung ngomong duluan. Resiko belakangan. Kalau kayak kita ini pikir-pikir dulu gitu. Nanti mau ngomong aja harus dipikir gitu kan. Tapi sebetulnya soft skill ini memang sudah harus dibina dari sekolah, dari kuliah. Kalau menurut saya, kalau tiba-tiba begitu agak sulit. Ya. Kemampuan komunikasi. Tapi kalau dari pemerintah Saudinya sendiri, tanda kutip tidak ada mana anak emas mana anak loyang ya, sama ya? Ya kan, karena kan kalau sudah levelnya pendidik ini kan, cuma ya mohon maaf saja ya, mungkin karena kita ini sudah image-nya Indonesia ya di Arab Saudi ini, ya kan bisa dimaklumi kan, kalau nggak TKW TKI gitu kan. Ya maksudnya yang informal lah kan. Jadi yang pekerja-pekerja yang unskilled labor kan gitu. Jadi ada stereotip, di lapangan stereotip itu terjadi ya. Terasa kalau di luar ya. Kalau di ya enggak, karena mereka kan tahu kalau di kampus profesional. Tapi kalau di luar, makanya saya kalau ke kantor polisi, ke bank saya bawa mahasiswa. Ngajak mahasiswa saya yang orang Arab gitu, orang Arab Saudi. Supaya dia explain. Saya mau masuk di situ. Kalau akademisinya diambil dari semua negara lah gitu yang. Kalau mahasiswanya gimana? Mahasiswanya internasional. Internasional. Kan Saudi ini ya mungkin banyak yang enggak. Saudi ini kan gratis. Kenapa? Malah dibayar. Kuliah gratis malah bayar. Tapi kan buat KSA nationalities kan? Enggak. Atau dari luar juga? Kalau orang asing ini malah tidak cuma gratis, tapi juga dikasih beasiswa, dikasih apartemen, dikasih dormitori ya, asuransi kesehatan malah lebih banyak. Politik beasiswanya lebih kencang lagi ya? Lebih kencang, cuma mereka nggak promosi. Mereka nggak, karena kan memang mereka tidak menarik biaya dari kuliah-kuliah di kampus negeri. Dari Terus SD dapat informasi dari mana kalau kita mau ke situ? Oh, di website kan. Jadi kita yang aktif ya? Iya betul. Kalau kita mau cari ya harus sering-sering cari informasi di. Banyak juga yang memang tidak dipublikasikan di luar. Website-nya kampus ada atau website kementerian ada. Oke. Good. Kang Anton, berikutnya ya. Ini saya mau nanya dulu. Tolong, Kang Anton kan saya lihat tuh publikasinya banyak, kemudian juga bimbing mahasiswa banyak. Konsentrasi di Indonesia atau mungkin kalau bisa cepat di Unpadnya sendiri gitu ya, dengan bidang yang Kang Anton tekuni, ini jalannya paralel atau behind atau
beda arah nggak di bidang computing science itu? Teman-teman pasti Kang Anton baca jurnal dong. Jadi baca jurnal katakanlah yang dipublish, yang diproduksi oleh Unpad lah gitu ya, di bidang yang khusus ini. Compare dengan ya saya bilang cutting edge-nya kan ada di wilayah Kang Anton gitu ya. Terus kita ada gap jauh, paralel atau beda? Ya tadi seperti yang saya sampaikan. Jadi memang di kita ini agak unik ya. Saya juga tahu ini di mana yang harus kita kalibrasi gitu. Jadi karena begini, orang-orang fundamental science-nya ini, walaupun dia di bidang fundamental, dia nggak suka sebetulnya dengan fundamental science, dengan siapa yang nggak suka? Dasar. Sepertinya di Indonesia itu walaupun fundamental science, tapi tetap larinya ke applied, ke aplikasi. Udah ulang Kang Anton, orang yang menekunin. Ya, yang menekuninnya. Kayak nggak suka gitu. Iya, nggak suka dengan fundamental, yang teoretikal, yang menurunkan formula ya kalau di computing. Which is itu kan MIPA banget harusnya. Iya, saya nggak tahu apakah memang dia passion itu ya sehingga dia ngambil bidang nggak sesuai, dan akhirnya terpaksa terjun di situ. Tapi sepertinya kebanyakan itu applied di Indonesia. Pada saat applied science, pada saat risetnya banyak di applied, ya mungkin lihat kegunaannya ya, kegunaan bagi negara kan. Jadi lebih banyak yang aplikasinya apa sih di masyarakat kan gitu. Sementara yang Kang Anton lihat justru asal KSA justru kejarnya ke tambah mendalamnya ya, ke ke teori. Teoretikal ya. Tidak. Soalnya memang ya bisa, yang saya baca-baca di koran, kalau menterinya minta anggaran penelitian tinggi terus ditanya, nanti outputnya apa? Apa keluarannya apa? Kan mereka pikirnya kalau riset sekarang hasilnya ya besok gitu atau tahun depan, ya nggak bisa begitu. Kalau fundamental riset itu kan buat teori baru itu nanti dampaknya mungkin malah setelah orang ada baru dipakai. Ilmu dasar itu kebanyakan orang yang nggak ada baru tahu, oh ternyata kegunaannya begini gitu kan. Dulunya nggak tahu. Karena saya tadi sebelum melempar pertanyaan itu asumsinya malah kebalik terus terang. Saya dulu mikirnya malah kita terlalu dasar yang aplikasinya ntar gitu ya. Tapi yang Kang Anton lihat malah sebaliknya, malah yang dasarnya ya ketinggalan. Oke. Jadi seperti MIPA-nya menjadi fakultas teknik gitu ya. Ya, sepertinya larinya mungkin karena kebutuhan betul. Jadi dari pemerintah sepertinya riset-risetnya memang didorong supaya ada produk gitu. Ya. Ada produk, ada yang dihasilkan apa, dan ada wujud. Ya, tangible. Padahal riset itu yang fundamental itu kadang-kadang nggak bisa dilihat hasilnya. Ya teori, namanya teori. Matematika formula misalnya kan. Jadi formula matematik dia bikin baru, formula baru, misalnya teorema Anton gitu. Yang ya kalau dipakai dilanjutkan, kalau enggak ya jadi teori. Nanti mungkin 50 tahun baru dipakai atau 100 tahun kemudian kan nggak tahu. Ya. Oke. Kang Anton, kita agak melebar dikit lah daripada tahu teknologi detail. Saya tertarik dengan statement yang Kang Sandi tulis pasti dari Kang Anton tentang Kang Anton. Di usia 23 tahun saya menduduki jabatan technical manager di perusahaan multinasional. Tahun 2002 putuskan pensiun dini ya dari perusahaan multinasional dan menjalani profesi saat ini. Saya pengen Kang Anton eksplor tentang ini karena punten Kang Anton, saya tidak terlalu percaya statement Akang. Karena kebetulan saya cukup kenal di situ. Ini buat audien ya. Kalau perusahaan seperti Coca-Cola, kita sebut aja ya, Coca-Cola atau perusahaan-perusahaan Fortune 500 itu jabatan itu jelas arahnya. Director, manager, supervisor jelas gitu ya. Director give direction ya. Itu ngambil kebijakan, manajer itu managing ya. Jadi dia tidak mengambil kebijakan strategis, dia ngambil kebijakan yang mimpin gitu ya. Jadi tidak ada namanya manajer mengambil kebijakan strategis.
kemudian supervisi itu day to day, keputusan taktis, betul, sangat-sangat taktis. Sementara kalau di Indonesia, karena kita mungkin sistemnya lebih ke feodal, itu analoginya lebih ke Pak Lurah, Pak Camat, dan Pak Bupati gitu lah, si the master of everything, betul nggak? Betul ya, jadi levelnya ke situ tuh. Jadi pertanyaan saya tolong diekspor begitu. Apa benar Kang Anton begitu saja gitu meninggalkan manajer itu pindah ke situ, atau apalagi yang mau dikejar? Ini memang, ini ya, pertanyaan ini memang sampai sekarang masih ada juga yang menanyakan gitu. Memang saya lihat keputusan ini keputusan yang saya dulu mengambil juga banyak yang tidak mendukung gitu sebetulnya ya, terutama keluarga sekitar. Tapi saya cuma satu, saya tanya ibu saya aja, orang tua yang masih ada, ibu saya soalnya, saya boleh nggak berhenti bekerja, mau kuliah gitu. Ibu saya menjawab, boleh, kamu yang tahu keadaanmu, kata dia. Ya, tapi kalau kakak saya semua memang bilang, oh ini gimana sih, anak sudah kerja enak-enak, berbagai fasilitas dapat, jadi manajer malah berhenti, mau sekolah. Yang sekolah aja mau cepat-cepat selesai supaya dapat kerja, kata dia kan. Mereka, ya saya diskusi sama keluarga, sama istri saya masih kecil, masih baru lahir kan, baru satu waktu itu tahun 2002 saya berhentinya. Memang waktu itu agak, saya soalnya sering baca buku manajemen. Kalau kita bekerja di satu perusahaan, kalau kita sudah lebih dari 5 tahun, berarti kita mau sampai pensiun di situ. Saya makanya, iya, soalnya kita sudah semakin susah bergerak, Kang. Kalau kita sudah 5 tahun lebih, semua sudah mengakar, anak sudah sekolah, keluarga sudah sama-sama, sudah enak lah. Kalau mau pindah ke tempat yang baru, itu effortnya sangat besar. Betul. Waktu itu saya hitung, wah saya baru 6 tahun nih, mau masuk ke 5 tahun, sudah lebih sedikit. Baru 6 tahun ya? Ya, 5 tahun lah, sudah mau 6 tahun. Gitu. Jadi, wah ini kalau memang saya mau move on, sekarang lah waktunya. Nah itu waktu itu ada ini, karena efek dari krisis moneter kan, itu ada pensiun dini. Tapi sebetulnya pensiun dini ini untuk yang sudah 50-an ke atas, yang sudah dianggap sama perusahaan, dianggap dalam tanda petik mungkin produktivitasnya sudah menurun gitu. Nah, saya waktu itu kan baru 28, 29, posisinya manajer, technical manager. Saya datang ke GM, karena atasan saya GM, Kang, general manager operation, general manager baru ke director. Ya, saya ini middle management waktu itu, jadi kepala departemen ya. Middle management itu adalah wewenang, tapi di tingkat departemen aja, jadi rekrutmen, bikin organisasi, menilai karyawan-karyawan di bawahnya. Itu adalah lebih dari 50 orang teknisinya ada. Gitu. Jadi saya maju, waktu itu saya mungkin sudah terasa ya, sempat dipanggil sama presiden komisarisnya loh, Coca-Cola Indonesia. Jadi, nah itulah saya lihat itu kan, ada peluang itu, wah ini kayaknya ada kesempatan nih. Akhirnya saya nego, saya ketemu sama GM. Kan pertama ditanya, Anda kan bukan orang yang mau dipensiunkan, karirnya masih panjang. Anda justru diharapkan nanti mengisi pos-pos yang penting di perusahaan kami kan, dia bilang gitu. Di sini di Coca-Cola kan. Nah, terus dia, kenapa mau berhenti? Bilang. Jawaban saya cuma satu, saya mau kuliah. Nah, itu terus GM-nya itu mikir, wah ini saya bukan mau pindah kerja, tapi bilang gitu, saya mau kuliah. Terus oke, dia pikir ya sudah, beri waktu saya dua hari katanya. Oke, kemudian 2 hari kemudian dipanggilan. Terus saya ngomong, sebetulnya kuotanya berapa yang mau diberhentikan, saya bilang gitu. Ada 40. Sekarang sudah berapa yang mau diberhentikan? Baru 5. Ya tulis saja saya jadi nomor 6. Tapi lagi gitu kata dia. Oh ya oke. Akhirnya dia panggil saya. Kita setujui. Gitu. Anda mau kuliah, kita nggak bisa larang orang mau sekolah, kata dia. Orang mau sekolah bersungguh-sungguh, Anda sudah punya
tapi mau berhenti, mau sekolah, kita nggak bisa larang. Tapi kalau Anda nanti mau kembali, kontak lagi aja kan dia. Dan Anda nggak pernah kembali. Ya, dan saya ternyata dapat tawaran mengajar di luar negeri. Saya sebetulnya mau kembali setelah lulus S2, S3 ya dari luar. Saya mau kembali, sudah cancang mau cari lagi perusahaan multinasional, Kang. Target saya waktu itu Unilever, P&G, ya perusahaan-perusahaan yang nasional lah, yang memang Nestle, ya teman-temannya Coca-Cola. Gitu. Ya, cuma ditawari sama pembimbing saya waktu S3, mau pulang ke Indonesia kemana? Saya mau ya cari kerja lagi di industri. Nggak minat jadi dosen, katanya. Nggak minat mengajar. Ya, cobalah mengajar di sini, kata dia. Oh begitu. Kebetulan pembimbing saya profesor itu dekan fakultas komputer. Boleh dijelaskan Kang, biar yang terutama nanti audiens kita yang mahasiswa ya tahu kalau produk seperti Coca-Cola itu butuh banget sales force, sebenarnya di HRD sales force. Tapi karena memang orientasinya itu. Ya, jadi karena dia ini ujung tombaknya perusahaan ini fast moving consumer good itu adalah marketing, sales and marketing, ujung tombaknya. Jadi semua kita support ke sales and marketing sebenarnya, termasuk produksi, ya, kemudian HRD, terus finance, semua itu support ke marketing. Nah, saya dibuatkan departemen baru yang support ke marketing, departemennya cold drink equipment. Cold drink equipment itu, ya, itu bagian peralatan-peralatan mesin pendingin yang akan mensupport ke marketing. Itu karena sebetulnya saya milihnya ke pabrik dulunya, tapi ditarik sama orang marketing, sama GM marketing ataupun manajer marketingnya, ya sales and GSM, ya, General Sales Manager marketingnya, dia tarik saya. Udah, kamu di support marketing aja, technical. Marketing support ya? Ya, marketing support, tapi departemen sendiri. Itu departemen sendiri harusnya. Ya, jadi di bawahnya tetap di bawah GM, sama dengan GSM-nya, selevel dengan General Sales Manager-nya. Ya, artinya kita keputusannya independen gitu. Izin saya jelaskan terutama buat adik-adik mahasiswa nanti. Koreksi kalau saya salah ya Kang Anton. Jadi kalau teman-teman lihat Coca-Cola, terutama bukan yang di Alfamart ya. Jadi Coca-Cola yang Anda beli di katakanlah di McD. Kalau Coca-Cola yang Anda dapat di counter itu yang ngedeal sales ya. Tapi sebenarnya yang deliver day to day itu orang technical. Kenapa? Karena dia tidak dikirim botol to botol, tapi yang dikirim tuh pressure tank ya. Betul ya Kang ya? Ya, yang pakai dispenser ya. Pakai dispenser, Ya, pakai dispenser. Ya. Jadi itu kerjaannya sangat teknikal sebenarnya. Jadi ya intinya secara pressure tank nggak boleh. Ya pertama safety pressure tanknya, regulatornya harus pas, kemudian juga mixingnya harus pas, kalau nggak rasanya berubah. Itu kita nyebutnya pabrik mini kok. Pabrik semuanya itu mini ya, pabrik. karena dia ya jadi pabrik mini karena airnya juga dari situ sebetulnya. Airnya juga dari situ. Sumber airnya ya. Ya. Jadi terutama buat nanti yang dilihat oleh mahasiswa, jadi jangan pikir kalau perusahaan-perusahaan customer goods seperti itu salesnya cuma tahu harga segala macam. Justru technical salesnya sangat penting, dan itu secara keilmuan juga memprediksi kapan terjadi misalnya trouble ya, itu sangat penting karena sekali bocor di satu tempat biaya marketingnya lebih gede daripada biaya teknisnya. Sorry, S3-nya di mana tadi? Biar diucapkan. Di Universiti Kebangsaan Malaysia. Di Malaysia, oke. Ya, Universiti Kebangsaan Malaysia. Dekannya itu, saya sebetulnya pergi juga mau S2 Kang, S2 lagi. Saya sudah punya S1 2 kali, S2 manajemen, saya mau ngambil S2 lagi elektro. Di Malaysia juga? Ya, karena kemampuan saya kan sudah hitung nih, saya bukan dosen. Cari beasiswa agak sulit kan, gitu. Jadi saya modalnya adalah pesangon itu. Saya ngitung pesangon yang paling mungkin ya pergi negara tetangga lah. Iya, negara tetangga kan ongkosnya nggak terlalu banyak. Kalau misalnya jadi langsung juara ya kuliahnya di Malaysia, ngajarnya di Saudi kan gitu ya. Jadi saya di
ambil S2 tadinya, cari lagi kan pikiran itu. Tapi ternyata di Malaysia itu saya justru ditawari untuk pindah gitu. Jadi Pindah saya ke? ngobrol-ngobrol ke S3, langsung S3. Oh, oke. Langsung ya, dari itu langsung S3. Iya, langsung S3. Itu Kang karena dia Anton lihat. sorry sebentar saya potong. Tolong disebutkan kelas 3 S2-nya itu Kang Anton ngambil studi apa biar S3-nya komputer industri. Jadi kan S1 saya ini ya, yang awal S1 saya itu elektro dan ilmu komputer ya, matematika. Ya kan? Kemudian S2 saya pertama adalah manajemen pemasaran, Kang. Ya, iya, karena saya memang bidangnya ya, itu kalau pemasaran. Ya, sambil kerja saya ngambil manajemen pemasaran. Kemudian waktu itu saya lihat di Universitas Muhammadiyah di pemasarannya gitu kan, Universitas Muhammadiyah di Jakarta gitu. Jadi saya tiap Sabtu itu pergi ke Jakarta dulu. Jadi ya kalau disuruh ngulangi juga kadang-kadang enggak ya kalau diulangi lagi ini. Gitu. Karena memang seperti hampir sesuatu yang kalau orang bilang ini kayak nggak mungkin gitu. Tapi ternyata bisa juga ya. Jadi akhirnya saya ngambil S2 lagi elektro. Tapi ternyata begitu lihat CV saya, orang di sana ini bisa langsung S3. Kemudian saya akhirnya daftar lagi, sudah sampai di sana malah apply lagi, daftar lagi S3. Elektro. Bidangnya komputer industri. Komputer industri. Ya, ada bidang yang saya nggak pernah terbayang. Komputer industri. Tolong dijelaskan nggak komputer industri itu ngapain? Ya, itulah komputer industri itu ternyata bidang yang cocok dengan saya karena aplikasi komputer di industri. Nah, kebetulan robotik. Saya kan ya banyak robotik, banyak sensor-sensor ya. Saya kan punya pengalaman di manufacturing, manufacturing kan. Jadi saya tahu. Iya. Tahu nggak disertasinya, tesisnya? Apa? Tesisnya itu quality control untuk ngecek ini tutup botol isinya Coca-Cola pakai mesin vision ya. Jadi pakai computer vision, nanti pakai kamera lah gitu. Nah, itu botol itu lewat ya. Iya, jadi visual inspection namanya. Ya. Visual inspection, tapi otomatis pakai otomatis. Ya. Yang parameter yang diambil apa? Maksudnya liternya atau gimana? Ya, ada 3. Tutup, isinya, sama label. Labelnya, jadi QC loh ya? Jadi inline QC ya? Betul. Karena saya pengalaman di industri, saya ambil itu. Kemudian itu menambah efisiensi produksi gila-gilaan. Ya, memang. Karena kan terus-terusan Coca-Cola di bagian akhirnya sebelum masuk ke cash factor itu, setelah produksi ya filling mesin, itu dia ada manualnya. Jadi diinspeksinya ada manualnya juga? Masih ada manual waktu itu. Waktu itu zaman tahun 1997 kan, 98. Jadi ada otomatisnya, tapi juga otomatisnya banyak diistirahatkan karena kalau kalibrasi atau apa mungkin agak repot ya. Jadi dan itu Kang Anton kasih interface sehingga dia bisa cepat kan gitu. Iya, kalau diganti pakai vision kan pakainya sinar gamma waktu itu ya. Kalau vision kan pakai untuk mendeteksi itu waktu itu sinar gamma. Saya lihat sinar gamma kan ada radioaktif kan ya. Maksudnya ada radiasinya kan. Bukan radioaktif tapi ada radiasinya kan. Jadi kalau vision kan bebas dari hal-hal yang bersifat radiasi. Pakai kamera soalnya. Aman lah. Mau kalibrasi, mau setting aman. Kalau pakai sinar gamma atau ultraviolet itu kan orang ada prosedurnya kan. Jadi mungkin agak ribet kalibrasinya. Jadi orang malah jarang dipakai. Jadi ini kasarnya mah bahasa awamnya dipotret doang jadi alat QC kan gitu ya. Iya, betul. Nah, itu akhirnya justru saya jadi cepat, lulusan paling cepat, Kang. Nah, itu paling sangat implementatif, saya bisa kebayang gitu. Dan industrinya seharusnya melebar, aplikasinya nggak cuma di Coca-Cola, banyak bidang. Iya, memang kan judul tesis itu kan harus generik ya, yang bisa dipakai di banyak tempat, tidak menyebut satu tempat aja. Nah, itu dari situ, jadi saya menyambungkan itu sehingga saya cepat menyelesaikannya. Ya, dapat ide di situ. Setelah di sana,
Ya, Ini menarik, cuma kita dibatasi waktu. Saya tinggal 10 menit, tinggal buka pertanyaan. Silakan, ada yang bertanya nggak, teman-teman audien atau mungkin dari teman-teman dosen di kampus. Silakan raise hand. Ya udah, oke. Ya. Ya, selamat malam Kang Anton sama Kang Akang dan teteh-teteh di sini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kang Anton boleh dong nanya-nanya apa ya? Nggak ada sih di materi yang barusan Kang Anton share ya, nggak apa-apa ya. Kang Anton kan pastinya sebagai dosen itu berkecimpungnya internasional kan, nggak cuma di Arab Saudi aja. Apalagi ada publikasi ilmiahnya juga Ya. pasti ada. Nah, di pernah nggak sih Kang ngalamin rasis atau apa ya? Ya dianggap sebagai akademisi atau ahli dari negara selain negara kesatu gitu, Kang. Gimana, Kang? Pernah nggak mengalami itu? Makasih ya, Kang ya, Kang Anton. ya, Heeh. ya, makasih. Langsung Kang Anton. Ya, ya, itu memang tergantung persepsi masing-masing. Kalau mau dibawa seperti itu, mungkin bisa iya, bisa tidak. Tapi kalau saya sih, karena sudah ke banyak negara, jadi ya saya pikir nggak ada masalah gitu. Nggak ada Dan masalah. saya juga pernah ya visiting profesor di Jepang ya, guest profesor di Japan Institute of Science and Technology, guest profesor di India, Pondicherry University, kemudian visiting profesor di Karlsruhe University of Applied Science, itu ngajar degree ya di Jerman. Jadi saya pikir tidak ada masalah karena orang-orang ini sebetulnya dia lihat kompetensi, gitu. Ya. Lihat kompetensi kita. Kalau kompetensi kita memang apalagi bidang yang jarang ya tidak ada masalah. Orangnya sedikit sih soalnya bidang-bidang yang terkait dengan robotik ya. Dia orangnya cuma itu aja, muter seluruh dunia. Ini kalau yang di US ini, yang di Eropa ini, dan robotik itu kan dipecah-pecah, ada yang medical robotik, ada yang entertainment robotik, ada yang manufacturing robotik, ya. Jadi macam-macam. Itu kan orangnya spesifik dan tidak banyak. Sehingga ya saya sendiri tidak, saya setiap pindah kampus, saya kan sudah banyak pindah kampus, itu 3 atau 4 kampus. Ya di luar ya, 4 kampus itu selalu diminta bikin lab, bangun lab gitu. Jadi, lab baru bikin lab baru. Kayak di sini saya bikin lab baru, lab kecerdasan buatan. Ya akhirnya kalau bikin lab, ya mau tidak mau kita memang disuruh tunggu lab lah jadinya. Jadi kepala labnya gitu. Oke, thank you. Iya. Yang kedua, Kang Fendi, silakan. Mangga, Kang Fendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ketemu lagi Kang Anton nih. Terakhir kita ketemu di Kang Fendi. Ya. Iya betul. Kang, pertanyaan saya, kita sama-sama dulu dari Ilkom, kemudian akan ke negara lain, saya ke negara lain. Bagaimana pengelolaan hak cipta di sana, Pak? Hak cipta di sana bagaimana perlakuannya? Kita sama dengan di Indonesia atau sama dengan di negara-negara setempat? Itu aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Kang. Langsung Kang Anton. Hak cipta. Ya, terima kasih, Kang Tendi. Ya, hak cipta ini ada prosesnya agak panjang juga kalau di sini ya. Cuma kebetulan Arab Saudi ini lebih suka mematenkan produknya itu malah ke US patent. Oh iya, dia ke US banget. Iya, US patent. Pakai standar US patent. Jadi USPTO. Termasuk untuk ranking universitinya juga dia lihat ranking kampus yang paten Amerika Serikatnya paling tinggi mana. Dan kebetulan 3 kampus Arab Saudi ini masuk 100 besar dunia dari segi paten yang dari Amerika Serikat. Paten granted ya, patent. Gitu. Jadi karena memang didorong ke sana ya. Ya seperti itu, patent lokalnya saya malah tidak melihat secara gencar mereka buat gitu. Tapi jadi patennya di-entret langsung ke Amerika ya? Iya, gitu. Ya jadi karena mungkin mau mendapatkan repot-repot membangun industri badan paten sendiri lah gitu ya. Iya. Gitu. Dan rekognisinya kalau sudah di luar gitu kayak di Eropa atau dianggap sudah worldwide bagi mereka di
udah dianggap acceptable lah di seluruh dunia. Oke. Makasih. Next, Brian. Halo Pak Anton, terima kasih untuk materinya. Izin perkenalkan diri Ya. Pak, saya Brian. Sekarang kebetulan lagi kuliah di Belanda, ngambil data science. Ya. Jadi yang saya tadi menarik banget ya tadi yang Bapak sampaikan kalau memang kita orang Indonesia ini punya masalah komunikasi Pak, dimana kita ini kadang-kadang bingung memilih antara etika atau kita harus ngomong nih gitu Pak. Karena kadang apalagi di Belanda ini kalau kita bahkan kalau kita nggak akan kesempatan ngomong Pak. Nah, dari pengalaman Bapak ini Pak, gimana sih Pak metode komunikasi paling tepat gitu Pak di komunitas internasional ini Pak gitu? Karena kadang-kadang kita bingung nih Pak antara kita mau beretika atau gimana nih gitu. Betul ya, itu karena timur kan, apalagi ya kita lahir timur ya, di negara ya orang timur lah gitu, unggah-ungguh adatnya sangat dipegang gitu. Ya kita terpaksa memang harus ngikuti. Kalau menurut saya sih kita tinggal di mana ya kita ikut di situ aja. Ya ada hal-hal yang memang kita memang kalau misalnya sekiranya itu etikanya itu secara umum, secara general ya, itu kayaknya tidak betul ya kita nggak ikuti. Tapi kalau kayak komunikasi memang harus ngomong, gitu. Nggak apa-apa gitu. Ya karena memang mereka begitu. Kalau kita diam, ya repot gitu, repot. Jadi saya lihat memang itu salah satu ya dalam tanda petik itu kekurangan kita ya, orang-orang dari Indonesia khususnya ataupun dari timur lah Asia gitu ya bahkan ya tidak cuma Asia Tenggara, bagian timur ini juga begitu. Jadi mereka kalau ditanya itu nggak mau ini. Saya soalnya kalau ngajar itu juga kadang-kadang suka akhirnya saya bilang sudah kalau ada yang saya kasih tambahan nilai bonus mark gitu supaya mau gitu. Nah, nanti baru oke. Tapi kalau di negara-negara yang memang sudah terbiasa ya berkomunikasi. Jadi kalau menurut saya ikuti saja di situ, Mas Rian. Ya. Ikuti aja yang ada di situ. Ya tutup dulu apa yang membuat kita yang di tanah air, ya kita ikuti di situ. Bagaimana istilahnya aturan mainnya seperti apa, ikuti saja. Nggak apa-apa nanti dikali itulah keuntungannya yang sudah kemarin mudah beradaptasi dengan lingkungan. Gitu. Oke. Siap. Next dari Kang Ketua, Kang Budi. Silakan. Assalamualaikum, Kang Anton, Kang Nandar. Waduh, ini seru ini pembicaraannya. Langsung aja ke Kang Anton. Mungkin saya pakai ini karena di hujan besar ini di daerah Serpong. Di Bandung juga saya dengar hujan besar ya. Hujan besar. Jadi agak mendengung. Kang Anton, tadi kan Arab Saudi itu lagi fokus ke industri yang sesuai dengan visi dia lah, dan mengumpulkan saintis-saintis terbaik, termasuk Kang Anton, salah satu saintis terbaik gitu ya, dikumpulkan. Nah, kan mereka sedang mengembangkan ilmu-ilmu basic seperti yang Kang Anton ceritakan tadi. Tapi kan tentu arahnya itu kan menuju ke industri yang mereka cita-citakan gitu. Nah, sejauh yang Kang Anton tahu tentang visi Saudi dan industri yang mau akan dikembangkan itu industri apa aja sebetulnya yang mau mereka kembangkan itu. Paling tidak kita dari Indonesia itu punya bayangan, Saudi lagi mau kira-kira 20 tahun ke depan nih mau ngembangin industri ini gitu loh. Supaya kita juga kalau mau compete atau kalau mau jadi subsidiaries-nya gitu kan, bisa ada peluang, bisa melihat peluang di situ. Mungkin itu pertanyaannya. Nuhun Kang Nanda. Iya. Makasih. Nah, menarik nih. Ini menarik. Iya. Ya, terima kasih. Jadi memang yang betul ya. Sebetulnya Saudi ini mereka salah satu keunggulan yang menonjol adalah mereka pintar berdagang. Berdagang ini memang jago betul kalau dagang, negosiasi ya dagang. Ya, negosiasinya bagus. Bagus sekali memang ini di Saudi ini. Jadi industri yang sudah ada sekarang itu minyak ya, dari bahan-bahan baku yang
bahan-bahannya yang dari minyak ya, yang diolah dari minyak. Karena minyaknya kan mereka kan bukan offshore, mereka onshore. Dia geduk di tanah di sebelah rumah saya itu, di sana pantai jadi minyak gitu. Jadi ongkos produksinya sangat rendah, makanya kaya raya gitu. Kalau kita kan negara-negara lain geduk minyak itu harus ke laut, biayanya tinggi. Hasilnya kan. kecil. Ya betul. Nah, mereka enggak, mereka tanah di minyak. Ya, jadi mereka mengembangkan industri yang bahan bakunya dari situ, termasuk ke industri plastik, ya, bahan-bahan kimia, gitu. Larinya ke sana, yang sekarang sudah ada. Kemudian industri makanannya juga maju di sini. Saya juga mengamati sebagai orang marketing. Di sini penetrasinya seperti produk-produk import itu sangat rendah loh. Kayak produk-produk Unilever, makanan ya terutama. Nestle itu kalah bersaing dengan produk lokal. Dengan brand lokal. Iya, Almarai itu produknya sini. Iya. Kemudian Nadek itu produknya sini juga. Itu memang luar biasa mereka itu dari segi makanan ini. Itu jadi saya susu Almarai itu dari susu, dari yogurt, semua makanan yang diproduksi dari susu ini ada semua. Jadi sampai ke minuman-minuman jus ya, jus. Saya juga tidak pernah menyangka negara yang gersangnya seperti ini, minuman jusnya itu termasuk yang paling enak. Dari beberapa negara yang pernah saya datangi, buahnya dari mana? Eropa. Dari utara ya? Turki. Buahnya itu ya memang sekarang ini mereka ngambil kan buahnya import ya dari Afrika ya. Dari Afrika banyak, kemudian dari Amerika Latin, Amerika Selatan ya, Ekuador, Brasil. Dan itu diolah jadi industri makanan. Betul, dibawa ke sini bahan bakunya. Karena jus kan ini banget ya, konsumsi tinggi kan. Iya. Ya, dan juga di sini warung-warung jus itu hal biasa. Di depan rumah saya ini mungkin ada warung jus yang memang nggak seperti, jangan dibayangkan jus yang di Indonesia yang banyak air sama esnya dan gulanya. Memang buah betul. Gitu. Jadi saya juga terkejut waktu di sini bahwa mereka, dan industri makanannya memang luar biasa di sini. Jadi dua industri ini mereka sudah cukup bagus ya. Saya lihat arahnya sekarang itu ke industri yang mulai high tech ya, high technology. Jadi mulai ke arah komputer sama mobil. Kalau nggak salah kan beberapa bulan yang lalu Pangeran Muhammad bin Salman ini kan sudah membuat MOU ya MBS untuk bikin pabrik mobil listrik. Oh, dengan? Ya, saya tidak tahu persis ya apakah dengan kalau nggak salah negara Asia. Cina. Ya kemungkinannya gitu. Tapi saya nggak ingat persisnya ya. Tapi mereka mau buat itu, gitu pabrik mobil listrik di sini ya. Jadi mereka sudah mulai geser ke high tech yang menggunakan teknologi tinggi. Makanya mereka fokus ke kecerdasan buatan ya, karena itu yang mendukung teknologi tinggi, kecerdasan buatan, robotik, ya, data, ya, Internet of Things, IoT, itu semua yang mendukung ke arah teknologi tinggi sekarang. Jadi gitu, boleh dibilang ke sana. Kalau industrinya almost pas adalah oil, betul nggak? Ya, betul. Kemudian current adalah food. Saya tahu saya memang di FMCG. Food and beverage, masukin food ke KSA itu susahnya minta ampun, compare ke yang lain-lain. Oke. Betul. But the future itu ke arah ke elektronika. Ya, elektronik dan termasuk ke arah yang kendaraan gitu, mobil. Oke. Jadi yang lain-lain mereka tidak cawe-cawe banyak-banyak. Betul. Fokus. Ya, karena saya lihat memang itu yang utama sih ya. Kalau makanan industrinya sudah bisa terpenuhi kan, itu memang diperlukan masyarakatnya sendiri kan menggunakan atau mengkonsumsi kan. Menarik. Karena kita kan banyak yang kita kerjakan, tapi akhirnya kita terpecah-pecah konsentrasinya. Ya. Terakhir, Kang Sandri, silakan. Pertanyaan terakhir. Terima kasih, Bung Host, Bung Isnandar, dan juga Bung Anton. Ya, gini, Kang Anton. Di sini kan juga ada Pak Dekan ya, Pak Iman Rahayu, dan mengatakan bahwa Unpad itu punya target menjadi kampus yang mendunia,
minimal 500 besar dunia gitu. Artinya kalau kita pingin Unpad mendunia, maka kurikulumnya, budayanya, alumninya juga harus mendunia kan gitu. Nah, Kang Anton udah keliling dunia nih. Kira-kira apa nih perubahan-perubahan yang harus dilakukan oleh fakultas, oleh mahasiswa juga oleh alumni nih, biar kita selaras nih dengan tujuan visi kita juga sama kan, Ika nih. Kita berkolaborasi mendukung MIPA mendunia, Pak. Silakan Kang Anton. Terima kasih. Baik ya. Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau saya mengamati ya, ini mohon maaf ini dari kacamata saya juga ikut sebagai pelaku dan juga pengamat di pendidikan. Ya. Jadi di Indonesia ini memang ada perbaiki ya, terutama pendidikannya dari sistem. Ya ini mohon maaf. Di PTN itu sebetulnya sistem pendidikan kita ini lemah ya, kurang bagus karena memang mungkin banyak pekerjaan administrasi ya pesennya. Satu itu saya lihat banyak pekerjaan administrasi. Ya, jadi akhirnya kesempatan untuk mengembangkan dirinya yang terkait dengan kompetensi akademik itu jadi kurang. Gitu. Apalagi sekarang dibebani BKD dan sebagainya. Ya, akhirnya mahasiswa itu banyak yang terlantar dalam tanda petik ya. Ya, jadi sebetulnya kalau saya bilang ya di PTN itu bukan dia kebanyakan itu kuliah, bukan karena pendidikannya yang bagus, tapi orangnya sudah bagus. Ya. Orang yang bagus. Jadi dibiarkan saja dia lulus juga akan bagus. Gitu. Itu yang terjadi karena memang sudah dipilih betul-betul yang kampus-kampus di Indonesia dipilih. Even perguruan tinggi swasta pun ada seleksinya, apalagi di perguruan tinggi negeri. Memang melalui proses yang ketat. Ya, akhirnya begitu. Jadi kalau ada yang memang bagus, itu kebanyakan memang dia sudah bagus. Itu bukan karena hasil pendidikan, hasil proses. Kalau di luar tidak, inputnya itu adalah standar. Siapa saja bisa kuliah, nggak ada tes. Apalagi kalau mau S2, nggak perlu tes, masuk. Pokoknya syarat administrasinya apa, diterima sudah, langsung masuk. Misalnya kalau orang asing, bahasa Inggris, ya, IELTS-nya berapa, IP-nya misalnya 3 atau 275, atau 2,5, udah cukup, udah masuk. Ya, tapi kalau di Indonesia kan tidak dites macam-macam. Jadi lulusannya kalau di luar itu sistem pendidikannya yang bagus, prosesnya itu sangat tough. Ya ada tugas setiap hari, nggak bisa tidur lah, mungkin tidurnya kurang sedikit ya. Ini kan tadi ada Mas Brian ini, kan bagaimana kuliah di Belanda kan, itu memang tough sekali. Gitu. Jadi hampir selalu ada tugas. Kan untuk bisa begitu dosennya harus fokus. Ngasih tugas, mau ngoreksi, mau interaksi dengan mahasiswa. Nah, itu kan harus dekat juga dengan mahasiswa, harus cukup waktunya. Gitu. Untuk membuat proses itu menjadi bagus, orang yang ada di situ harus fokus. Kalau tidak, apalagi nyambi-nyambi, disambi lagi pekerjaan yang lain di luar, ya mohon maaf dengan kondisi yang mungkin remunerasinya belum bisa memadai, dia harus mengambil pekerjaan-pekerjaan lain gitu. Nah, itu juga jadi masalah sebetulnya. Jadi sebetulnya ada banyak yang harus dikerjakan ya. Ya salah satunya yang tadi administrasi ya. Kemudian dosen ini harus fokus ya. Nggak bisa dosen ini profesional sebetulnya. Kalau di luar ini saya anggap seperti pemain bola gitu. Kalau kita prestasinya bagus, kampus lain itu tertarik bisa di-hire. Iya bisa ditarik. Saya dulu dekannya yang datang ke Malaysia, Kuala Lumpur untuk interview. Sayanya di Malaysia, dia datang ke KL, terus panggil saya, interview siang-siang, setengah jam aja ngobrol-ngobrol, terus oke, kapan mau berangkat katanya. Cuma bawa CV aja, udah. Jadi nggak ada seleksi yang, saya mungkin kalau masuk jadi dosen di Indonesia mungkin bisa nggak diterima. Kalau syaratnya masih harus tes ini, tes itu, iya, mungkin saya kalau ditanya UUD 45 sudah banyak perubahan ya, amandemen, kemudian ditanya mengenai ada berapa provinsi aja saya sudah nggak tahu. Dan itu masih jadi bagian tes kan kalau di Indonesia. Oke,
Kang Anton, makasih banyak. Ya, sama-sama. Sebenarnya kalau di apain kita nggak akan selesai karena emang bagus banget, kontennya bagus. Tamu yang bagi saya juga alhamdulillah, saya takutnya tadi apa nama istilahnya microchip compatible. Ternyata enggak gitu ya. Kita bisa ngomong banyak buat teman-teman, buat rekan-rekan di kampus, alumni, mahasiswa. Harapan kami kegiatan kayak gini itu bisa menambah ilmu sesederhana itu, dan bersyukurlah pada Allah karena tahu-tahu gara-gara pandemi kita bisa belajar dengan nyantai di samping rumah, di samping kamar belajar, dan ilmunya mahal sekali, betul ya, dan kosnya tidak banyak. Kalau kebayang kalau ini harus misalnya zaman dulu nih offline, saya nunggu Kang Anton pulang dari Saudi, ketemu di mana, saya harus ketik itu duduk segala macam, kemudian biasanya energinya habis untuk panitianya, betul nggak? Ada konsumsi, ada segala macam. So let's enjoy the life dengan belajar dengan mudah, dan ya silakan untuk diperkaya diri Anda dengan ilmu-ilmu seperti ini gitu ya. Dari IKA, insya Allah kita akan mengadakan ini rutin sehingga nanti bergantian tamunya. Kang Anton bisa jadi nanti akan tampil lagi karena masih banyak yang perlu kita bahas. Saya rasa itu ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Ini edisi pertama, terima kasih banyak, edisi pertama yang sangat bagus. Habis ini forum saya kasih kepada teman-teman produser acara ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.